Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari yang pagi-pagi benar. Ini sudah disibukkan ini oleh Kang Hadi Konsien. Selamat pagi, Prof. Budi Wiweko. Selamat pagi Kang Hadi. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu, mungkin mau berangkat ke kantor, juga teman-teman yang sahabat yang lain, para sejawat. Semalam kita sudah sama-sama menyaksikan ini ya. Prof izin membaca sedikit tentang tulisan Prof. Profesor Dr. Budi Wiweko, spesialis obstetri ginekologi, adalah staf pengajar guru besar di FKUI. Nah, semalam kita sudah sama-sama tahu dan mendengarkan baru pertama kesaksian sejawat kita di Kompas TV ya. Nah, ini kali ini saya mengambil judul, tentu ada sesuatu yang harus kita bicarakan dan cerahkan kepada masyarakat. Kang Hadi Konsien hadir untuk meluruskan apa yang menjadi kita sebagai masyarakat ilmiah. Meluruskan pengertian uji klinik yang bengkok. Nah, desain sebuah uji klinik menjadi dasar yang sangat penting bagi berlangsungnya sebuah uji klinik terhadap teknologi baru untuk dapat bisa diterapkan. Tentu aspek etik menjadi pertimbangan utama dalam desain sebuah uji klinik yang harus membandingkan teknologi baru terhadap baku emas atau pengobatan standar atau pengobatan yang menjadi referensinya. Di samping itu ada keterbatasan dari sisi etik. Desain uji klinik bisa dilakukan dengan cara pengobatan standar dibandingkan terhadap kombinasi pengobatan standar plus teknologi baru. Nah, saya langsung saja kepada Prof. Budi Wiweko, atau lebih dikenalnya ini sahabat dengan Prof. Ya. Baik. Bagaimana penjelasan lebih lanjut? Tentu ini tulisan yang harusnya bisa dipakai untuk mencerahkan kepada masyarakat. Takutnya nanti ada sesuatu yang kurang jelas yang disampaikan oleh narasumber semalam di Kompas TV bersama Rosi. Silakan Prof, waktunya saya berikan, nanti mungkin ada teman-teman yang ikut menambahkan atau menanggapi. Silakan Prof. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Kang Hadi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi para senior, para sahabat, sejawat, semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini. Untuk pagi-pagi santai berdiskusi begitu. Saya melihat ada senior-senior ini cukup banyak, Dr. Wawang, Dr. Arsana, ada Dr. Beni juga dan lain-lain, Dr. Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dr. Wawang. Selamat pagi. Jadi kita berbicara secara singkat bagaimana teknologi baru di dalam dunia kesehatan itu bisa kita adopsi, kemudian diterapkan dalam pelayanan kesehatan. Nah, kira-kira seperti itu konsepnya. Tentu, kalau kita ingin mengadopsi sebuah teknologi baru, pertanyaan-pertanyaan dan target target utama yang harus kita tanyakan pada diri sendiri paling tidak ada 3 hal ya. Yaitu yang pertama adalah apakah teknologi ini aman? Ya, karena kita tentu berurusan dengan pasien, dengan manusia, ya aspek patient safety, seberapa amankah teknologi ini. Yang kedua adalah efektivitas. Seberapa efektifkah teknologi kesehatan yang baru ini? Apakah pasti kita ingin teknologi kesehatan ini lebih efektif tentunya, atau paling tidak sama efektif
dengan teknologi kesehatan yang selama ini dimanfaatkan di dalam kita melakukan pelayanan. Ya. Dan aspek yang ketiga yang juga menjadi pertimbangan utama adalah biasanya dari sisi keterjangkauan, terutama dari sisi aspek pembiayaan. Apakah teknologi kesehatan yang baru ini lebih murah, ya, atau lebih mudah didapat, ya, atau bahkan kalau di era sekarang apakah teknologi kesehatan yang baru ini adalah merupakan produksi dalam negeri. Nah, tiga hal inilah yang menjadi pertimbangan utama di dalam upaya kita mengadopsi teknologi kesehatan baru ya di dalam dunia pelayanan kesehatan maupun di dalam dunia kedokteran. Berikutnya tentu yang menjadi pertanyaan adalah teknologi kesehatan ini apakah memang benar kita memerlukan teknologi kesehatan yang baru ini ya yang harus kita adopsi ya yang lahir kemudian harus kita adopsi. Apakah ada masalah dengan teknologi kesehatan yang lama yang selama ini eksis begitu ya? Ya baik terkait dengan efektivitas, terkait dengan keamanan maupun terkait dengan biaya. Ya, saya kasih contoh. Misalkan ya ada obat baru ya produksi Indonesia yang berasal dari ekstrak kayu manis atau cinnamon. Dan obat ini ya ditengarai bahwa obat ekstrak kayu manis ini bisa digunakan, dimanfaatkan untuk mengatasi keluhan-keluhan yang terkait dengan kencing manis. Ya. Mengapa obat baru ini kemudian diunggulkan? Karena satu, karena ternyata obat lama ya obat sekarang ya yang misalkan golongan biguanid ya metformin ya cukup baik, efektivitas baik ya, keamanannya baik, tetapi ada side effect, ada efek samping. Efek sampingnya terutama terkait dengan gastrointestinal tract, pasien mual, muntah dan seterusnya. Karena itu kemudian didoronglah lahir teknologi baru yang kira-kira efektivitasnya sama dengan biguanid, dengan metformin, ya keamanannya juga sama, tetapi dari sisi side effect dia lebih unggul. Dia tidak memiliki efek samping. Nah, inilah kira-kira dasar-dasar yang menjadi pertimbangan kalau kita ingin mendorong lahirnya sebuah teknologi yang baru. Teknologi kesehatan itu luas ya, bisa obat, bisa juga alat kesehatan. Nah, ini yang menjadi dasar. Berikutnya, kemudian bagaimana prosesnya? Nah, proses untuk melahirkan teknologi kesehatan yang baru sampai kemudian bisa diadopsi dalam sebuah pelayanan tentu memerlukan uji. Ya, sebelum uji tentu ada sebuah konsep yang namanya body of knowledge, konsep ilmu pengetahuan ya yang mendukung hipotesis. Jadi harus ada teori yang sangat kuat yang mendukung teknologi kesehatan baru yang kita usung. Ya, contoh tadi, ekstraksi cinnamon, kayu manis, hipotesisnya ada. Ya, terbukti bahwa secara genetik ya banyak potensi zat aktif di dalam cinnamon yang bekerja perbaiki reseptor insulin. Dan itu terbukti ya secara ilmu pengetahuan, secara biomolekuler terbukti. Jadi teknologi kesehatan itu wajib hukumnya ya harus didukung oleh ilmu pengetahuan, scientific base-nya kuat, body of knowledge-nya kuat, sehingga lahirlah hipotesis. Nah, setelah itu ada, baru didorong masuk ke dalam sebuah penelitian. Nah, penelitian ini ya untuk mengadopsi teknologi kesehatan, jalannya cukup panjang. Karena sejarah ya mengajarkan kepada kita ya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan ya pada saat Perang Dunia Kedua. Ya kita mengenal bagaimana tentara Nazi Jerman ya begitu kejamnya memanfaatkan tawanan perang sebagai subjek penelitian yang tidak berperi kemanusiaan. Sehingga lahirlah deklarasi Nuremberg. Ya Nuremberg Court ya bahwa subjek manusia menjadi subjek penelitian itu wajib dilindungi. Jadi penelitian untuk melahirkan teknologi kesehatan baru yang melibatkan subjek manusia, maka subjek manusianya harus dilindungi. Ya, tidak bisa menjadi kelinci percobaan.
Dan yang kedua, sudah barang tentu, sudah pasti di dalam uji klinik itu tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat setelah obat atau teknologi baru ini akan dimanfaatkan. Sehingga kita tahu lahirlah kemudian informed consent, ya kemudian ethical clearance, diperkuat lagi dengan deklarasi Helsinki yang sudah sampai 8 kali diperbaiki. Yaitu konsep dari penelitian atau eksperimental untuk melahirkan teknologi kesehatan yang baru. Ada beberapa tahapan penelitian yang harus dilakukan kalau kita ingin melahirkan teknologi kesehatan yang baru. Ya. Dan tahapannya itu mulai dari fasenya, ya bukan uji klinik, fase pra-uji klinik. Dalam pra-uji klinik, sebelum uji klinik, kita wajib membuktikan bahwa zat aktif, bahwa teknologi kesehatan yang akan kita lahirkan itu memang memiliki efektivitas yang baik di luar tubuh manusia ataupun di luar tubuh hewan. Uji itu dikenal sebagai uji in vitro. Ya, di dalam laboratorium kita wajib membuktikan bahwa misalkan ekstrak kayu manis itu memang memiliki zat aktif yang bisa bekerja menyerupai agonis pipar gamma sehingga bisa mengaktifkan GLUT4, mendorong glukosa masuk ke dalam sel. Yaitu dibuktikan in vitro di laboratorium menggunakan sel line dan sebagainya. Yaitu fasenya kita sebut sebagai fase in vitro. Ya bisa kita aktivasi zat aktifnya yang mana ya dengan berbagai teknologi. Kemudian setelah kita bisa membuktikan secara in vitro, maka kemudian penelitian didorong untuk melihat bagaimana efektivitasnya, bagaimana toksisitasnya dari zat aktif itu di dalam tubuh hewan. Inilah yang disebut sebagai uji in vivo. Jadi setelah lewat in vitro, kemudian dilakukan uji in vivo di dalam tubuh hewan, ya kemudian melihat bagaimana zat aktif yang akan didorong sebagai obat baru itu benar-benar tidak toksik, ya, tidak berbahaya ya bagi kesehatan makhluk hidup ya dalam hal ini hewan misalkan. Kita kenal ada uji toksikologi, kita tahu berapa dosis maksimal, kita tahu berapa dosis yang bisa membahayakan, dosis letal, kita tahu berapa dosis yang bisa menyebabkan kematian, bahkan side effect yang sangat berbahaya ataupun kematian. Setelah lolos ya uji in vitro, uji in vivo, baru kemudian didorong untuk melakukan uji klinis, yaitu uji pada manusia. Ya, uji pada manusia atau uji klinis ini ya nanti rangkaiannya ada 4 fase. Fase 1 sampai dengan fase 4 ya. Dan di fase 1 tujuannya jelas bahwa untuk melihat safety, keamanan. Setelah zat aktif atau setelah teknologi ini dibuktikan in vitro, in vivo aman, maka dibuktikan pada orang sehat. Karena itu fase 1 itu dilakukan terbatas pada subjek yang sehat, apakah teknologi ini aman atau tidak bagi manusia. Ya. Nah, sebelum dilakukan uji klinis pada manusia, harus dilakukan desain studi yang baik. Harus ada protokol yang baik. Ya. Protokol yang baik misalkan ya kalau kita ingin membuktikan bahwa obat kencing manis itu ya dibandingkan antara ekstrak kayu manis dengan biguanid dengan metformin, maka perbandingannya bisa head to head ya. Selama ini metformin yang existing kita bandingkan dengan ekstrak kayu manis. Ya, secara etik tidak ada masalah. Ya, misalkan ya kalau secara etis ya tidak ada masalah, tidak membahayakan, kita bisa melakukan head to head. Ya, ekstrak sinamon dibandingkan dengan metformin. Tetapi kalau kita ragu ya bahwa ini masih kita harus jaga keamanan dan ada dari sisi etik yang tidak boleh, tidak mengizinkan kita langsung menggunakan teknologi baru, maka kita bisa membandingkannya metformin berbanding metformin plus ekstrak kayu manis. Sehingga kita bisa melihat apakah penambahan teknologi baru ini akan menambahkan efektivitas obat tanpa ada menyebabkan gangguan keamanan atau menyebabkan efek samping yang berat bagi pasien. Nah, itu kira-kira bagaimana desain penelitian itu dilakukan. Itu yang dikenal sebagai true experimental study.
Di dalam uji klinik, 3 konsep yang sangat penting. Yang pertama adalah tersamar atau blinding. Ya, bahwa uji klinis itu ya baik placebo maupun zat aktif yang diuji tidak boleh diketahui oleh peneliti maupun oleh pasien. Kita kenal sebagai uji klinis tersamar ganda. Dan harus diacak atau randomisasi. Pasien maupun dokter tidak tahu dia mendapatkan obat yang lama, dia mendapatkan placebo, dia mendapatkan obat baru atau kombinasi obat lama tambah obat baru. Ini dikenal dengan randomisasi. Jadi blinding, randomisasi, dan ada kontrol. Kontrol wajib. Kontrol adalah kelompok subjek yang mendapatkan terapi standar, terapi baku emas, atau terapi referensi selama ini. Kalau kita ingin membandingkan kayu manis dengan metformin, maka kontrolnya adalah yang mendapatkan metformin. Sehingga kita benar-benar bisa membuktikan apakah obat baru ini, obat ekstrak kayu manis ini misalkan benar-benar lebih baik dari metformin. Atau jangan-jangan ini adalah efek placebo. Ya, kalau ternyata dibandingkan dengan metformin, misalkan metformin plus kayu manis dibandingkan dengan metformin, efektivitasnya sama saja. Berarti ada efek placebo. Nah, ini kira-kira desain ini yang sangat penting. Ya, konsep ini dikenal sebagai good clinical practice di dalam sebuah uji klinis. Setelah lewat fase 1, dibuktikan bahwa zat aktif ini aman, ya teknologi kesehatan ini aman, tidak membahayakan subjek yang sehat, baru masuk di fase 2. Fase 2 dan fase 3 adalah menentukan efektivitas. Penentuan dosis, berapa dosis yang tepat pada subjek yang lebih terbatas. Kemudian fase 3 adalah pada subjek yang lebih besar. Ya, kita kenal pada uji klinis vaksin, fase 3 dilakukan pada subjek yang di atas 1.000 pasti jumlahnya, bahkan kalau bisa 10.000. Tentu fase 3 hanya bisa dilalui bila fase 1 berhasil dengan baik dan fase 2 berhasil dengan baik. Itulah rangkaian uji klinis fase 1, 2, dan 3. Setelah lolos fase 3, baru obat atau teknologi kesehatan bisa didaftarkan, mendapatkan izin edar, kemudian dipasarkan. Setelah dipasarkan, teknologi ini tetap dievaluasi. Apakah benar-benar setelah dimanfaatkan di masyarakat tidak berbahaya, tetap aman, tetap efektif. Sehingga kita kenal ada yang namanya uji klinis fase 4 atau post-marketing surveillance. Ya, tidak jarang obat yang sudah beredar di pasar, teknologi yang sudah beredar di pasar kemudian ditarik dari peredaran karena post-marketing surveillance jelek. Dia membahayakan. Ada side effect jangka panjang yang sebelumnya tidak terdeteksi dengan fase uji klinis fase 1 sampai dengan 3. Nah, inilah kira-kira bagaimana uji klinis tentang obat. Ya, teknologi kesehatan ini selain obat juga ada yang namanya alat kesehatan. Alat kesehatan prinsipnya sama. Hampir sama dengan uji klinis obat. Hanya berbeda pada uji klinis alat kesehatan, tentu ini kita masih lebih terbatas ya. Perkembangan uji klinis alat kesehatan di dunia maupun di Indonesia, terutama di Indonesia, tidak sematur uji klinis pada obat. Uji klinis pada alat kesehatan hanya dibagi 2 saja. Uji klinis pra pemasaran dan uji klinis pasca pemasaran. Dan alat kesehatan dibagi menjadi 4 golongan. Ada golongan A, B, C, dan D. Atau kira-kira 2 hal. Ada alat kesehatan yang membutuhkan uji klinis sebelum dia didaftarkan. Ada alat kesehatan yang tidak membutuhkan uji klinis. Ya, karena alat kesehatan itu definisinya besar sekali. Ya, contohnya alat kesehatan yang membutuhkan uji klinis ya misalkan ya karena dia terkait dengan nyawa manusia ya, dia diimplan di dalam tubuh ya kayak pen, semua itu membutuhkan uji klinis. Ya, EKG yang membutuhkan uji klinis, tensimeter membutuhkan uji klinis, semua alat intervensi membutuhkan uji klinis. Tetapi alat-alat kesehatan yang sangat sederhana mungkin tidak membutuhkan uji klinis ya. Contohnya misalkan yang sangat sederhana bisa kadang-kadang kita mobile application itu juga masuk definisi alat kesehatan ya. Kemudian pulse oximetry itu masuk definisi alat kesehatan.
reflex hammer misalkan, itu mungkin tidak membutuhkan uji klinis karena dia tidak langsung bersangkutan dengan nyawa manusia. Nah, bagaimana jalannya uji klinis alat kesehatan? Ya ini sedikit berbeda. Ya, uji klinis alat kesehatan, ya desainnya, prinsipnya memang desainnya sama. Sedapat mungkin uji klinis itu true eksperimental, artinya ada kontrol ya sebagai standar, dia harus bisa diacak, ya randomisasi, dan dia harus tersamar dan itu blinding. Ya, itu kira-kira kata kuncinya sama. Tetapi memang alat kesehatan ini agak berbeda dengan obat, karena obat itu bisa dibuat placebo. Ya, bisa dibuat placebo sehingga teknik blinding itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik ya pada uji klinis obat. Pada alat kesehatan ya misalkan memang sebuah teknologi yang diklaim yang merupakan sebuah teknologi intervensi untuk mengobati penyakit tertentu misalkan, tentunya ya misalkan pada stroke ya terapi referensinya apa? Terapi referensinya misalkan stroke itu adalah trombolitik, ya maka harus misalkan ya trombolitik atau penyakit jantung koroner misalkan terapi standar ada trombolitik, maka nanti harus dibandingkan kelompok yang mendapatkan trombolitik saja dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan trombolitik ditambah intervensi baru. Ya, kemudian dilihat nanti apakah kelompok yang mendapatkan trombolitik plus intervensi baru itu ya bisa memberikan efektivitas atau luaran yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan trombolitik saja. Nah, jadi seperti itu. Dan nanti kalau dikaji bisa dibandingkan head to head karena dari sisi safety, efficacy itu sudah terbukti, baru bisa ada arm berikutnya, yakni trombolitik plus versus trombolitik plus intervensi baru versus intervensi baru saja. Nah, kira-kira desain inilah yang sangat penting, yang kadang-kadang memang tidak cukup mudah, tetapi harus dilakukan karena memang tujuan kita tadi ya bahwa teknologi ini kita sendiri kalau berobat pun buat kita sendiri ataupun buat keluarga kita pasti nomor satu yang kita tanya adalah aman apa enggak, apakah ada side effect atau tidak, bagaimana efektivitasnya, dan terakhir bagaimana dengan harganya. Nah, oleh karena itu desain uji klinik adalah untuk menjawab bahwa teknologi kesehatan yang baru ini benar-benar ya bisa menjawab permasalahan yang ada sekarang di dalam pengobatan. Jadi sekali lagi identifikasi masalah juga harus tepat, didukung oleh scientific base yang sangat kuat ya, dan dia bisa nantinya bisa membuktikan uji hipotesisnya bisa dilakukan berbasis sains yang sangat-sangat kuat. Nah, kira-kira secara singkat demikian Kang Hadi perjalanan sebuah teknologi kesehatan baru sebelum diadopsi di dalam layanan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Iko. Ya, memang ini sebuah penelitian tuh harus yang penting itu aman, efektif, dan biayanya. Prof, saya hanya mau untuk memancing diskusi. Kelihatannya seorang peneliti itu nggak boleh hidup dalam dunianya sendiri, tetapi dia harus bisa diuji oleh orang lain. Nah, dikatakan bahwa yang menguji itu harus setara dengan keilmuannya. Ini gimana, Prof? Menurut Prof, jadi dari bidang lain itu kelihatannya agak sulit masuk intervensi di dalam menguji sebuah penelitian seorang ilmuwan. Dan bagaimana juga sebuah dikatakan penelitian itu langsung eksperimental dengan tadi bahwa Prof katakan penelitian itu tidak boleh dipungut biaya. Ini bagaimana, Prof? Ya, baik, terima kasih Kang Adi. Jadi prinsipnya sebuah penelitian terhadap teknologi kesehatan yang baru itu terbuka ya. Prinsip-prinsip saintifik, prinsip-prinsip akademis itu open, ya terbuka, akuntabel, akuntabilitasnya terjaga. Dia bisa dilihat. Gitu. Dan yang ketiga adalah reproducible. Dia bisa diproduksi, bisa dilakukan orang lain. Oleh karena itu, setelah uji klinik itu wajib dilakukan publikasi. Ya, publikasi itu harus jujur. Ya, tidak boleh ada bias publication. Kalau hasil uji kliniknya jelek, nggak dipublish, itu nggak boleh.
hanya hasil uji klinis yang bagus baru dipublish. Itu yang kita sebut sebagai bias publikasi atau publication bias. Dan ketika dipublish, metodologi adalah kata kunci yang sangat penting. Ya. Karena di dalam metodologi itu, di dalam metodologi yang baik, maka semua orang akan bisa melihat bahwa studi ini dilakukan dengan desain yang tepat. Ya, dia memenuhi kriteria good clinical practice dan memenuhi kaedah etik. Dengan metodologi yang baik, maka sebuah hasil uji klinik itu bisa dilakukan, bisa dikopi oleh orang lain di Indonesia ataupun bahkan di seluruh dunia. Itulah kaedah sains. Sains itu diproduksi untuk bisa dikopi oleh orang lain, oleh masyarakat banyak. Jadi keterbukaan saintifik ada di sana, ada di metodologi. Ya, gitu. Tidak ada yang disembunyikan. Ya, walaupun kadang-kadang ada peneliti yang dia menyembunyikan sedikit rahasia, tetapi pada umumnya ketika sudah dipublish dengan mengikuti metode yang ada, harusnya metode baru, teknologi baru itu bisa dikopi oleh orang lain dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Begitu, Kang Hadi. Dan satu kata kunci yang penting tadi terkait pembiayaannya. Di dalam sebuah penelitian, di dalam uji klinis secara etik, memang subjek tidak boleh dipungut biaya selama itu kategori masih dalam ranah penelitian. Ya. Begitu. Siap, Prof. Jadi itu yang disebut dengan true experimental study ya, Prof. Jadi harus bisa diuji oleh siapapun ya, karena ini yang memakai juga nanti masyarakat umum ya. Mungkin ada, Prof, kita izinkan teman-teman yang ingin sejawat sekalian yang ingin memberikan tambahan. Mungkin ada yang terlewat atau saran, silakan. Ini Prof sambil perjalanan ke kantor ya Prof, karena gambarnya goyang-goyang ini Prof. Tapi sinyal alhamdulillah masih bagus. Silakan siapa yang ingin memberikan tanggapan? Sebentar. Sebentar ya. Ini lumayan banyak. Silakan. Silakan mungkin yang ingin menambahkan diskusi pagi ini, silakan yang lain. Prof, kalau kita melihat acara yang semalam itu kan sudah ada, pemerintah juga sudah melalui Menteri Kesehatan ketika itu ingin memerintahkan malah sebuah bentuknya kan mungkin surat keputusan menteri yang mengakhiri pada waktu itu gonjang-ganjing polemik seorang teman sejawat yang meneliti sebuah penemuan baru. Jadi itu kan pemerintah juga ikut campur tangan. Apakah ini dibenarkan? Pertama itu. Kedua, tentu pemerintah juga sudah menunjuk dan diserahkan kepada para ilmuwan yang lain untuk menangani masalah ini. Bagaimana tanggapan Prof? Izin. Ya, terima kasih Kang Hadi. Jadi di dalam sebuah negara ya memang ada badan yang membuat regulasi tentang uji klinis ya bagi setiap teknologi kesehatan. Ya contoh di Malaysia itu ada yang namanya Clinical Research Malaysia. Ya. CRM, kalau teman-teman mau buka CRM. Clinical Research Malaysia itu mengatur semuanya tentang uji klinis. Mulai dari pengembangan desain, ya, protokol uji klinis, ya, kemudian komunikasi antara peneliti dengan industri, kemudian mencari site clinical trial site, rumah sakit mana yang bisa menjadi site uji klinik yang baik, bagaimana patient registry, bagaimana monitoring, pengawasan, ya sampai dengan registrasi. Jadi itu ketat sekali yang namanya Clinical Research Malaysia. Di negara kita memang belum, ya kita telah menginisiasi harusnya kita memiliki sebuah unit yang namanya Clinical Research Indonesia. Tapi selama ini fungsi itu dikerjakan oleh Litbang Kemkes dulu, sekarang namanya BKPK. Saya tidak tahu apakah masih melakukan fungsi itu atau tidak. Nah, seyogyanya institusi itulah yang mengawal semua uji klinis yang dilakukan di negara kita. Semua uji klinis harus terdaftar. Badan POM itu memiliki registrasi clinical trial. Jadi semua clinical trial, bahkan sejak protokolnya sudah terdaftar.
Jadi orang bisa melihat protokol ini sesuai apa tidak dengan kaedah etik yang baik. Kalau tidak sesuai tentu tidak keluar izin clinical trial, tidak keluar ethical clearance. Ya, begitu. Ya. Jadi dan yang paling penting adalah monitoring. Pada saat berjalan uji klinis itu ada yang namanya monitoring. Monitoring itu dilakukan ya oleh yang namanya Clinical Research Associate ya, CRA namanya. Ya, atau biasanya dibantu oleh CRO ya, Contract Research Organization atau ARO Academic Research Organization. Itu yang fungsinya mengawal semua uji klinis. Yang namanya uji klinis yang baik, ya, cara uji klinis yang baik ada bukunya. Itu memang pelaksanaannya sangat detail. Ya, ada case report form yang terjaga dengan baik, penyimpanan arsipnya di mana, monitoring ya, setiap pasien datang seperti apa, dan itu monitoring dilakukan secara independen oleh Clinical Research Associate, atau kalau dia penelitian yang berpartner dengan industri, industri juga bisa melakukan monitoring dengan sangat independen. Jadi semua fase dari uji klinis, apakah uji klinis, terutama uji klinis fase 2, fase 3, setiap stepnya itu selalu dilakukan monitoring dengan baik. Dan pada saat monitoring itu dilakukanlah diskusi dengan investigator tentunya. Kalau dia bersponsor, ada sponsor, dilakukan apakah terjadi violation ya dari protokol. Apakah terjadi aspek-aspek yang merugikan pasien dan sebagainya. Demikian pula dengan uji klinik alat kesehatan. Walaupun dia berkembang lebih belakang dibandingkan obat, sekarang kita sudah mulai, insya Allah kita akan terus mensosialisasikan bagaimana cara uji klinis alat kesehatan yang baik, CUK AKB, ya hampir sama dengan CUKB, cara uji klinis yang baik, ya prinsipnya sama. Dan negara memang memegang peranan penting dalam hal meregulasi, dalam hal mengawasi, ya, sampai dengan akhirnya keluar hasil dari sebuah uji klinis ya terhadap teknologi baik obat maupun alat kesehatan, yaitu dikawal penuh oleh negara. Ya harusnya kalau di Indonesia nanti punya namanya Clinical Research Indonesia, ya itu sangat penting. Berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah clinical trial site. Ya di kita memang ini salah satu kelemahan negara kita. Kita masih terus berkembang. Bagaimana setiap vaskes, setiap rumah sakit itu harus kita support, harus bisa menjadi clinical trial site yang baik. Ya, bahwa jalannya uji klinis itu didukung bukan cuma oleh dokter, tetapi dari depan, dari medical record, kemudian dari farmasis, ya, dari perawat, semuanya harus sesuai dengan good clinical practice. Sehingga kita pernah melakukan ya namanya pelatihan good clinical practice itu bukan cuma untuk dokter, tapi untuk perawat, untuk petugas rekam medik, bahkan untuk teman-teman yang terkait dengan teknologi, teman-teman sarjana teknologi, sarjana komputer, sarjana biologi, biar semuanya paham bahwa ada konsep good clinical practice yang harus dipatuhi setiap orang yang ingin mengembangkan teknologi. Nah, ini yang di Indonesia, di negara kita terus terang masih lemah, ya, terutama sektor SDM non kesehatan. Ya, ini kadang-kadang timbul pertanyaan, kenapa sulit sekali sih mengembangkan teknologi kesehatan di Indonesia? Sudah jadi alatnya kok nggak mau dipakai? Kenapa harus ada uji klinis? Nah, saya kira ini tantangan kita, tantangan dari PBID ya untuk mengedukasi, ya bukan saja masyarakat, tetapi juga teman-teman yang berkecimpung di dalam inovasi bahwa ada konsep-konsep tadi ya, keamanan, efektivitas, dan terakhir adalah aspek pembiayaan. 3 hal ini yang sangat penting bila kita ingin mengembangkan teknologi baru di dalam kesehatan. Ya. Demikian, Kang Hadi. Ya, terima kasih Prof. Iko. Nah, ini juga bukan hanya teman-teman di Indonesia yang meneliti, tetapi juga barang masukan dari luar juga kita harus memerlukan sebuah lembaga riset ya, Prof. ya. Seperti itu, mungkin itu yang akan didengungkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Itu termasuk intervensi pemerintah yang harus kita perlukan cukup besar. Di sini hadir nih Dr. Wawang dengan Dr. Pujo. Ya. Silakan Dr. Pujo atau Dr. Wawang, mungkin yang lainnya silakan mungkin memberikan tanggapan. Ini diskusi santai. Terima kasih. Ya, Dr. Wawang silakan. Saya dulu, Mas Pujo atau gimana, Mas Pujo? Saya dulu atau gimana? Iya,
Mungkin yang sudah membuka Dokter Wawang dulu kali ya, nanti baru Dokter Pujo. Silakan. Terima kasih. Ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Dr. Hadi, Wawang. Prof. Iko, dan kawan-kawan. Jadi kan ada istilah begini, hanya kepada Tuhan kita percaya ya penuh gitu. Siap. Yang lainnya itu harus evidence, harus ada bukti gitu. Iya. Nah, jadi kalau apalagi di dalam bidang medik yang berkaitan dengan manusia ya tentu harus ada bukti. Jadi itu memang begitu motonya itu begitu. Kenapa demikian? Ini adalah agar health technology assessment yang disampaikan tadi oleh Prof. Iko itu untuk sebetulnya pertama untuk memperbaiki sesuatu yang ada, kita mendapatkan suatu cara yang lebih baik. Ya. Better intervention ya. Jadi apa? Itu kan itu harus dibuktikan. Yang kedua itu harus konsisten. Jadi itu harus konsisten. Yang ketiga misalnya kita dengan melakukan itu mengurangi intervensi yang tidak efektif gitu. Contohnya begini. Misalnya kita menggunakan PET ya, positron emission tomografi gitu ya. Pakai emisi ya, pakai nuklir. Hanya untuk melihat kerusakan otot jantung dibandingkan dengan MRI misalnya. Kalau hanya untuk melihat kerusakan otot jantung tentu tidak perlu dengan PET gitu. Itu kan sangat mahal. Nah, oleh karena itu di dalam health technology assessment tadi dikatakan bahwa itu banyak syaratnya. Antara lain adalah secara pembiayaan itu juga tidak boleh terlalu mahal. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu obat tapi sangat mahal. Nah, itu biasanya tidak bisa dipakai seperti gitu. Untuk kan kita harus untuk populasi. Manfaat itu kan harus perorangan. Kemudian dan manfaat untuk suatu populasi yang besar. Ya, jadi manfaatnya seperti itu. Yang kedua harus dibuktikan bahwa daya rusaknya itu rendah. Kalau dia suatu teknologi itu daya rusaknya tinggi tidak bisa dipakai. Jadi biaya, daya rusak, manfaat klinisnya harus jelas. Nah, tapi sebetulnya tidak hanya itu, ada social impact ya, ada dampak sosial. Dampak sosialnya besar tidak? Kalau mempunyai dampak sosial yang besar tidak boleh dilakukan. Kemudian etik. Kalau dia melanggar itu tidak boleh dilakukan gitu. Jadi ada banyak syaratnya ya. Karena tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Iko itu adalah seperti itu. Nanti kalau tidak semua orang seenaknya aja melakukan suatu penelitian, uji coba gitu uji ya. coba, ya. Nah, betul tadi misalnya kita dalam uji coba ini harus jujur, tidak boleh disembunyikan. Jadi misalnya berapa orang sih yang meninggal, berapa orang yang tidak hanya yang sembuhnya saja, berapa orang yang meninggal, berapa orang yang menjadi lebih buruk. Berapa orang lebih buruknya ringan, dan itu harus jelas gitu. Jadi tidak boleh dan hanya yang bagus-bagusnya saja itu tidak boleh. Nah, kemudian di dalam itu juga betul harus ada kontrol tuh. Kalau satu penelitian yang misalnya itu namanya itu dikenal dengan namanya apa ya, itu kuasi eksperimental. Jadi ada suatu kelompok, kemudian dinilai dulu kelompok ini, kemudian diintervensi. Setelah intervensi ada hasilnya dibandingkan dengan sebelum, after dan before itu ya. Nah itu dibandingkan dengan eksperimental yang dengan kontrol jauh mutunya. Dan kalau kuasi eksperimental itu masalah etik itu betul-betul harus ketat sekali gitu ya. Jadi dia kontrol tuh. Jadi kalau misalnya tadi ya satu kelompok diintervensi nih dengan yang baru, karena maksudnya juga ingin suatu ada intervensi baru. Kemudian ada kontrol yang lama atau placebo. Nah itu harus jelas kalau orang ini diintervensi, bagaimana kalau orang ini menjadi buruk, bagaimana cara jalan keluarnya, bagaimana emergensinya dan sebagainya. Memang betul itu tidak boleh dipungut biaya yang semacam itu, harus dibiayai. Banyak syaratnya ya, jadi tidak bisa begitu saja. Karena tadi hanya kepada Tuhan lah kita percaya penuh, sedang yang lainnya itu harus ada bukti yang baik. Dan jangan salah ya kalau kita dengan health technology assessment, orang kan menyangkanya teknologi ya berarti alat, padahal tidak. Sebetulnya bisa alat, bisa obat,
bisa sistem dulu ya, prosedur medik, misalnya operasi dan sebagainya. Sistem organisasi, misalnya sistem misalnya, ini ada manajemen A, kita ingin melakukan manajemen B. Nah, manajemen A berlangsung, manajemen B dilakukan. Nanti benar bermanfaat nggak manajemen B-nya? Kalau bermanfaat ya dipakai B, kalau tidak, tidak. Jangan jauh-jauh lah, misalnya formulir. Suatu formulir mengumpulkan data, kita pakai formulir lama yang banyak sekali dan ribet lah gitu ya. Kemudian kita mencoba nih dengan formulir baru yang lebih simpel. Jadi nanti dibandingkan. Nanti kalau yang baru itu lebih baik baru dipakai. Itu baru sistem, baru formulir. Apalagi masalah pada manusia yang menggunakan obat dan tidak boleh begitu saja. Jadi ada peraturan-peraturan yang sangat ketat. Bukannya tidak boleh, tapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Karena riset itu kan what we can do ya, apa yang harus apa yang dapat kita kerjakan. Kemudian kalau teknologi seperti itu, apa yang harus kita kerjakan. Kemudian kalau prakteknya itu ya mengerjakan apa yang memang harus kita kerjakan. Jadi itu semacam itu. Dan juga jangan lupa ada quality assurance di sana itu. Ada pemantauan mutu dan sebagainya. Jadi tidak bisa misalnya yang klip saya sudah sekian ribu ini bagus terus. Tidak mungkin di dalam satu Mas Hadi kan orang ahli hukum ya. Kita kan ada namanya faktor risiko di dalam manusia itu. Siap. Nah, ya, jadi kita kan nanti di dalam itu kan harus dibuktikan. Apakah itu memang risiko, apakah itu suatu kelalaian kan? Iya. Kita harus dibuktikan seperti itu. Nah, dan kita tahu tidak ada yang tidak berisiko, mana yang namanya manusia itu kan unpredictable ya, tidak bisa kita duga. Kita memberikan satu obat pada yang lain nggak apa-apa, bisa saja ini terjadi Stephen Johnson syndrome ya, kan bisa terjadi begitu. Kan kita nggak tahu obat itu aman, misalnya misalnya suatu vitamin diberikan pada 1.000 orang, ternyata dari 1.000 orang itu 950 nggak apa-apa, atau 999 tidak apa-apa, satu orang kena Stephen Johnson, kan kita tidak tahu. Oleh karena itu di dalam manusia itu banyak sekali syarat, tidak boleh dan tidak mungkin ada sesuatu yang semuanya sembuh gitu, nggak mungkin. Harus jujur. Di sini nanti diuji oleh para ahli-ahli terkait. Dan di dalam bidang ilmiah berdebat itu biasa, tidak haram gitu istilahnya. Jadi biasa. Kalau mereka misalnya meneliti bisa membuktikan bahwa itu lebih baik, tadi ya daya rusaknya rendah, manfaatnya banyak, social impact-nya sedikit, biayanya bisa terjangkau. Itu kenapa tidak? Itu kan bisa dipakai. Nah itu yang harus dibuktikan. Jadi tidak bisa diklaim begitu saja. Kemudian orang luar mengomentari yang tidak untuk, misalnya orang yang tidak mengerti ini. Mau mengomentari bagaimana? Dia tidak mengerti prosedur. Dan ini kan bukan masalah politis. Kalau yang begini adalah keselamatan, patient safety kan, untuk keselamatan pasien yang kita tolong atau kita kerjakan dan sebagainya ya. Ya tidak bisa misalnya insinyur apa mengomentari ini jadi bukan testimoni lah mengomentari bahwa ini baik, bahwa ini tidak bisa kayak gitu. Jadi harus semuanya berdasarkan evidence based. Ada hierarkisnya. Yang paling baik itu adalah randomized clinical trial, itu paling baik hierarki di situ. Di dalam hierarki penelitian itu kan ada A, B, C, D, E ya. A, B, C, D. Jadi harus randomized clinical trial itu yang paling baik. Kalau misalnya kontroversi yang C aja ya, satu mengatakan A, satu mengatakan B, nah itu harus teliti terus tuh, berbeda terus. Apalagi D, hanya opini. Nah, itu kelasnya itu paling rendah tuh D itu. Jadi dikatakan lucu-lucuan malah ada yang mengatakan kalau orang yang mengatakan kelas D itu lucu, misalnya saya mengatakan ini kalau di sini kalau diberikan obat ini atau ini bagus nih, dari mana? Ya pengalaman saya, nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Itu katanya itu kelasnya D, itu lucu-lucuan itu. Ini loh, ada bukunya yang seperti itu lucu-lucuan ya. Jadi memang tidak boleh begitu, dan itu biasa membuktikan tidak bukan sesuatu yang haram. Demikian Pak Hadi. Ya, terima kasih Dr. Wawang. Terima kasih Dr. Wawang. Ya, ini Prof, yang penting ada randomized clinical trial ya. Ini ada Dr. Pujo. Di sini juga ada. Saya tambahin sedikit aja. Ya, silakan Prof. Tadi silakan Prof. Dr. Wawang.
Jadi kita dari hasil clinical trial, uji klinis, kita mengenal istilah number need to treat ya, number needed to treat. Ya, Jadi ya, makin betul. sedikit jumlah subjek yang dilakukan intervensi atau terapi dan mengakibatkan untuk menghasilkan efektivitas yang baik, maka teknologi itu makin baik. Jadi dia makin aman. Hanya sedikit saja jumlah subjek yang dibutuhkan untuk mendapatkan efektivitas yang sama atau lebih baik. Itu yang kita kenal dengan NNT atau number needed to treat. Seperti itu. Ya. Ya, Ya. jadi saya setuju, Prof. Ya. Jadi NNT itu gini loh, Dokter Hadi. Ya, Jadi siap. kalau kita misalnya menelitinya 1.000 orang ya, Ya. ya 1.000 orang. Untuk mengurangi satu kematian atau itu harus nambahnya berapa samplingnya gitu, ada hitungannya gitu. Itu. Jadi untuk menurunkan satu kematian saja kita harus menambah sampling sekian banyak. Itu Ya. ada hitungannya, number needed to treat itu semacam itu. Iya. Jadi tapi memang ya teknologi itu harus dilakukan. Kenapa? Karena kan teknologi itu berkembang sangat pesat sekarang itu. Itu tidak bisa dihindari. Yang kedua, sumber daya atau ekonomi itu kan makin turun ya. Makin turun kan sumber daya itu kan sebetulnya ekonomi itu, apalagi misalnya dampak kemarin. Yang ketiga itu untuk mengambil keputusan secara orang-orang profesional itu harus mengambil keputusan, jadi pakai atau tidak nih gitu ya. Contohnya ya ada satu obat yang ada satu obat kalau di negara Malaysia itu memang tidak boleh karena obat itu hanya untuk hanya untuk merangsang kontraksi uterus misalnya ya. Itu jelas. Tapi di kita dipakai untuk abortus misalnya. Nah, oleh karena itu obat itu kalau di sana ternyata ketika diteliti obat ini bisa untuk itu juga gitu, untuk abortus juga dipakai. Si farmasinya itu tidak mencantumkan bahwa obat ini adalah untuk aborsi, tapi dia sebenarnya untuk ulcus pepticum misalnya begitu ya. Dia kalau dituntut nggak bisa tuh. Tapi kita yang tidak ada ini akhirnya dibuktikan bermanfaat atau tidak. Ternyata bermanfaat, tapi harus pemantauan ketat, harus oleh dokter ahli, spesialis OT dan misalnya dan seterusnya begitu. Tidak boleh semua orang memakai, apalagi yang tidak ada kaitannya ya memakai obat itu misalnya. Jadi itu tidak bisa begitu saja. Memang teknologi itu sekali lagi tidak bisa dibendung, tapi itu juga tidak bisa seenaknya kita. Ya. Sayangnya health technology assessment di kita itu dulu pernah ada di Departemen Kesehatan, ya saya pernah menjadi anggotanya itu selama 2 tahun. Masih ada dok. Masih ada ya? Masih ada, saya ketuanya. Dulu saya dengan ini Profesor itu apa? Prof Digdo. Yang anak Sudigdo. Ya dengan Prof Irhansa dan sebagainya 2 tahun itu. Ya. Tapi kemudian ganti menteri jadi hilang tuh. Sekarang ada lagi Masih ya? ada dok ya. Alhamdulillah. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Prof Iko sama Dr. Lawang nih. Ada yang menarik nih dari chat. Selamat pagi. Terima kasih atas pencerahannya. Ini masalahnya bagaimana konsep ini bisa dipahami oleh semua pihak, termasuk di luar dunia medis ya. Ini yang mungkin perlu penjelasan. Mungkin ya saya tidak mengatakan kita yang paling bisa terdepan untuk menjelaskan, tapi ini membuka cakrawala ya, Prof ya. Nah itu terus juga dari Dr. Sabrina Dewi ya, bahwa ini chatnya nih saya singkat aja. Selamat pagi Kang Hadi, maaf melalui chat karena sinyal ya memang ini kita di jamnya berangkat ya, mobilitas ke kantor. Terima kasih Prof Budi pencerahannya, semoga masyarakat lebih paham. Sebetulnya semua dokter ini udah paham ini, tapi ada yang mengabaikan dan secara sadar melanggar etika profesi. Saat ini ada beberapa sejawat juga melakukan tindakan yang sama seperti teman sejawat yang sudah melakukan. Apakah sudah ada pembinaan dari MKK juga? Mungkin nanti kita akan mengundang berikutnya MKK nih. Apakah tidak sebaiknya pemerintah tegas melarang ini karena ini membahayakan pasien ya. Kemarin tadi Prof juga sudah mengatakan melalui Menkes sudah ada untuk menguji, tapi itu kan tindak lanjutnya tidak ada ya. Kasus ini bisa dianggap sebagai pelanggaran disiplin juga
Mohon maaf, terima kasih. Mungkin itu nanti bisa sekalian kita tanggapi, Prof. Iko. Ini saya minta kesediaan Dr. Pujo. Dr. Pujo, apa bisa? Iya, iya. Ya, silakan. Ini selamat pagi, Prof. Dr. Pujo. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi, Prof. Iko. Pagi, Dr. Pujo. Para guru besar, para senior yang lainnya. Kalau yang bicara Prof. Iko ya nggak ada yang lawan lagi. Ilmunya paling tinggi. Intinya begini ya, kita harus membedakan bahwa ini kita bicara clinical trial dengan HTA ya. Kalau clinical trial itu bisa aja, ilmu apapun semuanya bisa dilakukan clinical trial. Memang perlu ya, dan saya kira apa yang disampaikan Prof. Iko tadi ya sudah memang betul ada rambu-rambunya. Dan saya kira di semua rumah sakit atau di institusi pendidikan semuanya yang terlibat penelitian ya harus pernah melakukan pelatihan. Dan memang diperlukan karena yang kita hadapi adalah manusia, nyawa, dan kita tidak bermain-main. Kalau bisa di dunia kesehatan itu ya zero kesalahan. Jadi nggak ada kesalahan sama sekali. Kalau ada kesalahan dan dampaknya meninggal itu yang berisiko. Nah, dari beberapa hasil-hasil yang sudah dilakukan clinical trial dengan baik itu, untuk pemanfaatannya saya kira memang butuh HTA yang seperti disampaikan Dr. Wawang tadi. Ini memang manfaatnya, kemahalannya, untung ruginya pemakaian ini kan kalau amannya pasti aman dan mungkin terbukti, tetapi belum tentu available ya di negara kita. Saya kira itu nanti yang baru dibahas lagi oleh HTA. Dan ya, alhamdulillah sebenarnya di MPPK sejak dulu sudah ada, cuman belum berjalan dengan baik. Dan sekarang digiatkan lagi, mudah-mudahan dari profesi ini bisa memberikan memberikan umpan ya untuk HTA yang di Kemkes, karena HTA mestinya ya di bawah Kemkes ya. Tetapi di profesi kita mencoba menyaring lebih dulu apa-apa yang kira-kira bisa dilemparkan ke atas. Saya kira kok seperti itu. Kemudian yang penting di dalam ya tadi uji klinis itu pasti melibatkan banyak orang, tapi yang penting ada tidak artinya tidak menyalahkan, tidak menghilangkan begitu saja. Mungkin belum sempurna, tetapi saya kira nuansanya lebih ke arah membantu, memberikan solusi, membantu dan memberikan solusi. Saya kira kita pernah sudah memanggil penelitian. Waktu itu di IDI kita pernah memanggil penelitian yang tentang vaksin ini, tetapi sifatnya di situ kita hanya diskusi, kemudian memberikan jalan keluar yang terbaik kira-kira bagaimana, dan itu sudah kita lakukan. Artinya bukan serta-merta menolak, oh ini tidak bisa, ini tidak boleh, dan seperti itu enggak, tetapi kita selalu ada solusi. Saya kira seperti itu, tetapi kalau dipaksakan tiba-tiba, apalagi terus ada nuansa seolah-olah ada yang melarang dan sebagainya, ini rasanya nggak benar. Saya kira itu mungkin Kang Haji sementara. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dr. Pujo mungkin nanti ya kita pertanyakan juga nih, sebetulnya lembaga mana yang paling berwenang ketika sebuah penelitian itu dianggap banyak orang. Ini kan ya kita harus jujur bahwa ini ada sesuatu yang kurang atau bagaimana. Yang terjadi di masyarakat itu hanya kurang etisnya saja, padahal yang untuk kebahayaannya juga belum pernah dibuktikan. Ini mohon maaf bila saya menyatakan ini keliru. Yang ingin saya tanyakan, badan mana yang paling berwenang untuk melakukan sebuah intervensi pengujian kembali sebuah penelitian? Mungkin Prof. Iko, silakan Prof. Mungkin nanti sambil menunggu yang lain. Ya, jadi kalau ditanya badan yang memiliki kewenangan dalam melakukan monitoring dan menghentikan uji klinik adalah komite etik. Siap.
Karena itu komite etik itu harus independen. Kita tahu sekarang komite etik penelitian kesehatan ada di setiap rumah sakit pendidikan dan juga ada di tingkat nasional di bawah Kementerian Kesehatan. Tidak boleh komite etik itu diintervensi oleh direktur rumah sakit, oleh dekan, oleh rektor, oleh industri dan yang lain-lain. Jadi benar-benar pada saat komite etik itu melakukan pengawasan, monitoring, ya mereka akan turun. Jadi monitoring clinical trial itu selain dilakukan oleh clinical research associate, ya, biasa oleh industri, juga oleh komite etik. Dan komite etik berhak menghentikan penelitian, disuspend dulu ketika melihat ternyata di dalam berjalannya penelitian misalkan ada violation, bisa minor violation, bisa major violation. Violation-nya bisa terhadap protokol atau violation-nya bisa terhadap yang lain-lain atau ada major adverse side effect, ya. Itu bisa di-stop. Ya, dan di dunia penelitian yang paling besar ada kita kenal Women's Health Initiative, ya, penelitian tentang terapi hormonal pada perempuan menopause itu dihentikan tahun ketiga ketika terjadi komplikasi breast cancer yang meningkat. Nah, itu dihentikan oleh ethical committee. Nah, jadi saya kira di kita Indonesia yaitu kita harus tentu membangun ya independensi dari komite etik. Dan komite etik itu isinya lengkap. Isinya adalah semua expert ya di dalam hal clinical trial, juga ditambah ada perwakilan dari masyarakat ya di dalam komite etik. Begitu kira-kira Kang Hadi. Ya, kalau misalnya sejawat yang melakukan penelitian, sebenarnya pelayanan ya sudah ya. Saya tidak mengatakan ini penelitian. Lalu pelayanan itu yang paling bertanggung jawab itu untuk kalau ada misalnya organisasi profesional, ya mohon maaf nih lagi-lagi jangan disalahkan organisasi profesionalnya. Bisa saja masyarakat umum yang melakukan sebuah pertanyaan, harusnya rumah sakit yang dilakukan pelayanan dalam tanda kutip sebuah penelitian itu harusnya bisa komite mediknya bisa juga ya Prof untuk melakukan intervensi atau bagaimana minimum menjelaskan bila katanya oke, dinyatakan oke, bila tidak ya harus juga kita berbicara dengan dunia luar. Bagaimana? Ya, jadi bila kita berbicara jenis-jenis penelitian yang terkait dengan clinical research, ya ada 3 sebenarnya. Ada penelitian yang sifatnya dasar, basic research. Ada penelitian yang di tengah, itu yang translational research. Dan ada penelitian di ujung, yang applied research atau operational research. Yang di ujung, applied research, operational research, itu murni sudah bisa dilakukan di dalam ranah pelayanan. Ya, itu tentu di bawah pengawasan, ya, ada pengawasan ketat dari komite etik, komite medik misalkan, dan juga komite etik. Yang dilakukan penelitian adalah penelitian terhadap teknologi yang dia sudah terbukti, di basicnya sudah terbukti, di translasional sudah terbukti, dan itu sudah masuk, sudah lolos uji klinis, dan sudah mulai masuk di dalam mau masuk dalam panduan praktik klinis di dalam sebuah vaskes rumah sakit. Jadi masuk di implementation research, ya. Itu. Kemudian ada lagi yang translasi di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini adalah penelitian, misalkan kita masih melakukan penelitian untuk mengembangkan biomarker untuk deteksi kanker ovarium secara dini. Ya. Ini adalah ranahnya semi-semi penelitian di tengah-tengah, ya masih dilakukan, kita masih mencari biomarker. Kemudian biomarker ini sebagian kita sudah mulai terapkan pada pasien. Tentunya juga di bawah ini juga di bawah pengawasan dari komite medik. Dia belum masuk dalam panduan praktik klinis. Nah, kalau dasar masih jauh lagi. Nah, jadi oleh karena itu penting sekali pembagian antara riset translasional dan riset yang applied research seperti itu. Dan tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. Pujo, sebenarnya semua produk teknologi baru yang sudah lolos clinical trial, kemudian akan diadopsi di dalam pelayanan, ya harusnya melalui tatanan tadi, ya, ada riset applied research, kemudian nanti dia akan organisasi profesi dan Kemenkes akan memasukkannya di dalam PNPK, kemudian PPK, kemudian clinical pathway, harusnya sudah dilakukan kajian HTA memang
Makanya rumah sakit punya komite HTA juga untuk menilai apakah teknologi ini bisa dilakukan di rumah sakitnya sendiri. Dan secara nasional Kemenkes punya komite HTA nasional. Ya, memang masih banyak keterbatasan karena jumlah HTA yang kita lakukan belum banyak. Saya sepakat bahwa PBID harus terus mendorong topik-topik yang harus dilakukan kajian HTA. Dan kajian HTA ini juga kita akan coba bisa mengadopsi ya, namanya adaptif HTA. HTA yang dilakukan di negara lain yang cocok dengan kita lihat apakah ini bisa diterapkan di Indonesia atau tidak. Ya, untuk mempercepatlah adopsi dari teknologi. Bahkan di dalam ranah HTA, studi HTA itu bisa dilakukan pada teknologi yang masih dalam tatanan eksperimental. Itu bisa dilakukan kajian HTA-nya. Kira-kira begitu, Kang Hadi. Prof Iko, ini kita sebentar lagi nih waktunya kita sudah mau habis ya. Ya, mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan. Izin sedikit aja. Oh iya, Dokter Wawang kembali. Silakan. Misalnya gini, ada insinyur misalnya ya. Ya. Bikin jembatan, terus satu jembatan runtuh gitu ya. Nah, terus saya komentar sebagai dokter, ini insinyur nggak bener deh, harusnya begini kan itu nggak tepat ya. Kurang ini, kurang itu. Insinyur itu bagus tuh, buktinya yang lain bagus. Ini yang runtuh berarti ya itu kan ini bisa dipakai lagi tuh kira-kira. Jadi kan kenapa sekarang heboh-heboh itu tidak itu ya karena menjadi ranah politik masalahnya. Menjadi ranah yang lain gitu, karena itu kalau kita memang profesional itu kan dalam satu kalau kita memasuki suatu organisasi berarti kita kan sudah komit akan mematuhi segala macam aturan-aturan dipakai dalam profesi tersebut. Yang jelas kan gitu, harusnya gitu. Bukan berarti tidak boleh, sekali lagi perkembangan teknologi itu sangat cepat berkembang. Ya, teknologi itu kan tidak hanya alat, obat dan sebagainya kan. Dia bisa obat, bisa prosedur, operasi, bisa sistem. Nah, tapi memang fokus sekarang kepada alat. Kenapa? Karena perkembangan alat itu cepat sekali kan. Misalnya ultrasound aja tiap tahun kan ganti lah. Ada tambah ini, tambah itu, tambah ini kan gitu misalnya ya. Jadi, gitu. Kira-kira begitulah. Jadi yang lucunya itu kan sekarang banyak yang berkomentar gitu. Nah, kita itu tidak memberikan respon yang dokter-dokter itu kan harusnya memberikan respon. Dan kenapa kurang dimengerti tadi, karena mungkin kita terlalu bicaranya terlalu ilmiah ya, harusnya ilmiahnya nyampe tapi bahasanya sederhana, harusnya begitu gitu. Nah, ini yang tidak mudah gitu kan. Kita udah terbiasa ngomong ilmiah sih, jadi agak susah dengan berbicara bahasa awam. Mohon maaf. Makasih. Ya. Baik, Prof. Mungkin ada tambahan sebelum kita akhiri. Mohon maaf, mungkin karena saya janji dengan Prof ini sebetulnya 1 jam, ini udah 1 jam lewat 10 menit. Ya, mungkin Prof silakan mungkin. Ya, saya kira ya banyak sekali ya pembelajaran yang kita dapat ya pada tahun-tahun terakhir ini, pada pandemi misalkan ya, bagaimana konsep-konsep dari teknologi baru, uji klinis, HTA itu benar-benar kita belajar betul sama 2 tahun terakhir. Ya, ada sedikit namanya fleksibilitas ya dalam konsep uji klinis selama 2 tahun terakhir ini, diakselerasi dan sebagainya. Itu membuktikan saja bahwa benar tadi Dr. Wawang, Dr. Pujo, teknologi itu berkembang dengan sangat pesat. Ya, sementara kita harus mengadopsi, beradaptasi dengan konsep utama, target utama tadi keamanan, efektivitas, dan pembiayaan yang terjangkau. Dan saya kira ini tugas kita semuanya, mengedukasi ya semua masyarakat ya, memberdayakan masyarakat ya, karena sesuai dengan tugas ID, tugas dokter tentu sebagai community leader, walaupun berat ya kita harus lakukan. Tadi saya setuju Dr. Wang, gunakan bahasa-bahasa yang sangat populer. Ya, kita gunakan digital media. Saya kira ini tugas ID, mencerdaskan masyarakat kita semuanya. Terima kasih, Dr. Hadi. Iya, Prof, ini ada di chat nih, pagi Prof. Apa Prof yakin bahwa beliau belum melakukan aturan-aturan trial? Kan katanya beliau sudah masuk di jurnal internasional. Gimana pandangan Prof nih? Ya, saya kira tadi konsepnya yang penting, sebuah uji klinis itu harus dilihat desainnya tadi. Ya, kalau desainnya cocok nggak dia tadi? Bahwa baku emasnya adalah true experimental study ya, harus ada
randomisasi, harus ada acak, tersamar, ya, terrandomisasi, harus ada blinding, harus ada kontrol. Kira-kira seperti itu namanya true eksperimental. Kalau dia yang lain, pre-eksperimental, kuasi itu tidak memenuhi kaidah itu. Saya kira demikian. Iya, terima kasih Prof. Iko. Mungkin teman-teman bila ada yang ingin memberikan pandangan mungkin nanti di lain waktu ya, karena ini memang waktu yang dijanjikan saya dengan Prof ini 1 jam lebih ya Prof, ini nggak sadar. Jadi mungkin saya hanya menyimpulkan dari pembicaraan ini bahwa sebuah penelitian itu tidak pernah dilarang, tetapi penelitian itu harus memenuhi satu kaidah. Jangan penelitian itu dijalankan dengan satu pelayanan. Penelitian itu harus aman, efektif, dan juga harus dipertimbangkan biayanya. Dan tambahan dari Dr. Wawang ya harus mempunyai daya rusak yang minimal, zero. Bagaimana sosial impact-nya, dan jangan lupa di etiknya juga dipertimbangkan ya, di mana harus jujur, berapa yang meninggal, dan ini yang disebut mungkin pembandingnya adalah kuasi eksperimental. Mungkin begitu Prof. Prof. Budi Weko, Dr. Wawang, mungkin yang teman-teman yang lainnya, Dr. Pujo, di sini juga ada yang dari berbagai kalangan ya, tetapi ini semoga pencerahan ini bisa mencerahkan masyarakat yang harus digunakan dengan bahasa yang membumi. Tadi juga masalahnya masyarakat itu mengerti tidak dengan bahasa penelitian. Sebetulnya itu yang harus perlu dijelaskan. Kang Hadi Konsien hadir untuk menjelaskan ini. Mungkin kita sudah memakai bahasa Indonesia yang baik, juga memakai bahasa yang membumi, bahwa penelitian itu harusnya jujur, dan sekali lagi jujur, dan sekali lagi jujur. Terima kasih Prof. Budi Weko, saya sudah mengganggu waktunya, dan ini untuk kecerdasan negeri kita tercinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, makasih. Terima kasih Kang Hadi. Iya. Oke, Prof. Matur nuwun.